Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rifu Ferdiansa di Titik Temu Podcast. Menyambung cerita, menginspirasi harapan. Titiknya kali ini kita akan berdialog dengan advokat yang sempat viral, yaitu Egen Justisi. Kita langsung ngobrol aja bagaimana viralnya itu. Oke, Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah, baik-baik. Cukup viral Bang. Viral, Sempat ya? viral Abang persoalan PIP muncul hingga PGRI dan lain sebagainya, akhirnya di medsos begitu rame. Ya, Tapi betul, alhamdulillah Bang, hari ini kesempatan itu ya. yang saya tunggu-tunggu akhirnya ketemu juga kan gitu. Iyalah, silaturahmi kita. Ya. Sebelumnya Bang, sebelum kita membahas PIP, membahas PGRI Abang Ya. sebagai kuasa hukum, Ya. Publik juga ingin tahu Bang, sebenarnya Egen itu siapa sih? Oh gitu. Iya. Saya Egen itu saya lahir di orang yang memang berkecimpung di dunia hukum. Oke. Orang tua saya orang hukum. Saya diberi nama oleh orang hukum ya sampai besar ya. Nama lengkap Sampai siapa Bang sekarang. berarti Bang? Nama saya Egen Justisi. Oke, namanya Iya, saya itu sudah nama asli ya. Iya. Bukan nama palsu ya? Bukan, Oke. nama asli. Oh, berarti orang tua memang Iya. seorang hukum ya? Iya. Orang advokat ya? Oh, bukan, tapi bukan advokat. Oh, bukan. Orang tua saya abdi negara. Oh, oke. Tapi hari ini kita tidak ngobrolin itu. Kita langsung. Siap. Bang, Iya. perjalanan Abang bisa ceritakan biar publik juga tahu karena Abang itu viral sekali, Bang. Ya. Yang PIP ini ya. Jadi gini ya. Pertama itu saya ditelepon oleh pihak PGRI, Oke. yaitu Pak Uyat sebagai Ketua PGRI PGRI Kerawang. Oke. Jadi beliau itu sebelumnya diberikan diberikan tugas oleh Pak Kadis Pora ya, Kepala Dinas, untuk datang ke SMPN 1 Kutawaluya. Oke. Yang dimana di sana ada tim katanya ada tim dari kota lain katanya datang ke sini. Mungkin yang dikenal udah pada tahu kali ya, Broron ya. Oh, Broron. Cuma Oke, saya oke. belum pernah ketemu sama dia. Konten kreator Broron, Bang ya? Oke, Ya. lanjut Bang. Nah, akhirnya datang ke sana lalu menanyakan, katanya informasinya menanyakan tentang PIP. Oke. Nah, PIP ini Indonesia Pintar. ya program Indonesia Pintar. Ada dua. Ada yang bersumber langsung dari pusat, itu langsung tuh dikirim ke sekolah ya. Kedua itu dari aspirasi Oke. dari partai ya, Ya. dari anggota dewan ya. Ya. Nah itu dari situ ya memang saya dari partai-partainya itu bisa dicek aja ya. Ya. Itu dari mana aja, partainya mana. Nah itu sebetulnya dana dari situ tuh ya memang yang sudah harus diberikan kepada siswa ya, Oke. kepada yang haknya lah gitu. Saya setuju dengan niatan Broron itu datang ke Kerawang ya, tentu ya niatnya baik. Ya. Cuma hanya adabnya saja. Caranya. Caranya saja yang memang menurut saya kurang tepat. Oke. Seperti itu. Jadi kalau tepat ya, makanya saya tanyakan Broron sebagai apa? Ya. Apakah Broron itu saya menanyakan ke Pak Uyat ya pada Ya. saat itu. Emang Broron sebagai apa Pak Uyat? Ya. Sebagai satgas kah? Ya. Sebagai pengawas Ya. atau sebagai keluarga korban Ya. atau sebagai lawyer Ya. atau sebagai LSM atau ormas yang memang ini ya. Kan kita tanyakan namanya kalau secara ini hukumnya ya. Kita tanyakan ada kuasanya enggak? Nah, saya tanya ke Pak Uyat ketika itu harus jelas legal standing-nya. Oke. Makanya legal standing itu tentang kedudukan hukum, dia mewakili siapa. Nah, seperti itu. Jadi ketika di situ ya saya nggak tahu lagi tuh. Akhirnya dari situ ketemulah antara Pak Uyat dengan Broron. Ada ketersinggungan di situ. Itu pada bulan apa Bang ya? Bulan Februari, Bulan Februari ya? Februari. Oke. Saya waktu pas saya tuh sekitar tanggal 14 ya, 13-14. Ya.
Itu Pak Uyat tuh menyampaikan ke saya. Nah, akhirnya ya saya sampaikan. Ya. Ya gimana Pak Uyat, kata saya, ininya apa namanya, permasalahannya gimana ya? Dijelaskan tadi lah. Ya. Ini ada Broron katanya begini. Ya coba aja bicara komunikasi yang baik. Ya. Cuma Broron ini yang itulah katanya menyampaikan yang kata-katanya kurang pas atau tindakannya lah ya kurang pas. Nah ya saya sampaikan ya Broron, kota Kerawang ini beda dengan kota lain. Oke. Itu yang perlu dipahami. Kerawang ini kalau nggak ada Kerawang nih Indonesia nggak bisa merdeka ya. Merdeka di Rengas Dengklok. Yes. Kerawang. Makanya Karawang terkenal sebagai kota pangkal perjuangan. Perjuangan. Jadi yang namanya pangkal ya, pangkal perjuangan. Dan orang-orang Kerawang itu orang-orang yang memang tandang Makalangan. Oke. Dia tidak hanya jago di Kerawang, tetapi dia harus bisa juga terkenal di kota-kota lain. Harus dalam hal apa? Ya harus bisa memberikan dampak positif untuk memberikan sebuah manfaat kepada masyarakat ya. Itu makanya tandang Makalangan tuh di situ. Nah itu ketika di situ ya memang cobalah komunikasinya yang baik. Nah, kita hanya menyoroti di situ aja sebetulnya. Caranya saja ya. Ya caranya aja. Secara tapi gerakan setuju secara oke ya. secara gerakan saya setuju dia peduli. Oh, apalagi saya sangat peduli. Iya. Oke. Ya kepada siswa, cuma hanya itu aja sih. Perihal yang lain-lain, ya hal-hal yang namanya konten ya konten. Saya nggak tahu konten ini dapat dana apa enggak, saya nggak tahu. Ya kayak gitulah. Tapi kan kalau saya nggak pernah yang gitu ya. Gini Bang, Abang setelah ini kita biar ngobrolin kronologisnya Bang. Setelah dipanggil ketua PGRI itu ya, itu langsung Abang menjadi kuasa hukum atau gimana prosesnya itu? Terus akhirnya berujung pada laporan di Polres Kerawang? Ya memang saya ini sebagai advokasinya PGRI. Oh. Jadi saya ada SK dari PGRI. Ketua PGRI ya. Saya advokasi. Dari kapan itu, Bang? Udah lama ya, dari tahun lalu ya, 2024-nya. Saya memang advokasinya. Jadi saya selain di PGRI, memang saya memegang beberapa advokasi di buruh ya. Buruh itu saya di Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, saya sebagai advokasi. Kerawang itu saya advokasi FSPMI. Ya, PCE, saya advokasi di sana yang bela buruh nih, para buruh. Selain di perburuhan, saya juga advokasi di Ormas LSM. Bantu mereka supaya mereka ini tidak dijadikan sebagai alat untuk mencari sebuah keuntungan. Oknum-oknum yang ingin memanfaatkan keadaan. Nanti kasihan mereka ditempurkan di lapangan. Itu sampai dengan meninggal dunia ya. Para ininya. Kita memberikan sebuah edukasi di sana. Nah, di lain hal saya diberikan amanah sebagai advokasinya PGRI. Ya sekali ini kan ketika dikasih kuasa ya karena saya lawyer. Ya, berjalan sebagai lawyer kan. Iya, sebagai lawyer ya tergantung. Ininya saya ada di posisi ketika saya dapat kuasa ya saya sebagai lawyer. Ketika profesional kan ya. Ketika di perburuhan tuh namanya advokasi. Ya, jadi ada litigasi dan non litigasi. Nah, saya membantu itu. Nah, itu tahun 2024 saya diberikan SK-nya oleh PGRI. Nah, akhirnya dapat SK, lalu saya mendampingi lah. Saya menyampaikan tuh pada saat ada beberapa media yang menyampaikan juga kan, menanyakan hal itu. Ya, saya jelaskan ya memang ya legal standing-nya dia harus jelas sebagai apa, ininya apa. Yang kita khawatirkan efek loh. Efek berikutnya yaitu apa? Mungkin juga ada oknum, namanya dugaan nih oknum ya. Nanti efeknya itu ada dugaan oknum yang memang dilakukan entah ngaku-ngaku satgas, pengawas, entah oknum penegak hukum, entah oknum ormas LSM, entah oknum media, wartawan, yang melakukan semena-mena ya. Tindakan itu. Padahal kalau memang ada kejadian seperti itu, ya sudah disampaikan aja ke aparat penegak hukum. Terus dia pantau tuh dalam proses penegakannya, gitu. Itu bagus beliau, karena jarang ya yang peduli seperti itu. Tapi kan kembali lagi. Iya, caranya ya Bang ya. Itu aja sih. Bang, Abang sebagai kuasa hukum PGRI, sejauh apa Bang Abang mengetahui tentang persoalan PIP lah? Artinya kan yang disampaikan bahwa ada potongan, tidak tersampaikan, sejauh apa Abang?
Nah, itu informasinya ya terkait adanya potongan atau apa ya sebetulnya itu dari pihak sekolah karena saya bukan lawyernya kepala sekolahnya ya. Ya memang itu hanya disampaikannya ada potongan, katanya ada ini, katanya dari ini. Kita nggak tahu kebenarannya atau tidak. Iya. Itu loh. Karena yang harus kita soroti itu, eh, jadi selain PIP ada juga dana bos. Iya. Nah, dana bos ini misalkan gini ya, dana bos ini muncul harusnya di bulan Januari. Oke. Digunakan nih, sampai bulan misalkan sampai Maret ya. Ya. Dana ini nggak muncul di Januari, Muncul di di Maret. Maret. Nah, ketika dari Januari. Januari sampai Maret ini mereka bingung. Mau apa? Mau Kepala gimana? sekolah ini bingung, ini menggunakan dana apa ya? Kadang ada yang tambal sulam seperti itu. Nah, hal-hal itu yang memang kita juga nggak bisa menyalahkan kepala sekolah ya. Nah, terkait dengan di apa namanya yang terjadi di PIP ini digunakan atau tidak hanya kepala sekolah SMP 1 Ketawalu yang tahu. Yang tahu. Iya. Nah, itu karena saya nggak bisa menyampaikan, oh ini ada potongan, ini ada nggak bisa. Soalnya saya bukan lawyernya kepala sekolah dan saya ya inilah carut marutnya pendidikan di apa namanya di Karawang ada dugaan oknum seperti itu harus dibuktikan. Nah baru dinyatakan terjadi carut marut ini begini kita nggak tahu. Ya. Ternyata di balik ini semua makanya ada ajas hukum namanya presumption of innocence. Nggak bisa orang itu dinyatakan bersalah kalau misalkan sebelum putusan ingkrah. Oke. Itu nggak boleh. Orang dinyatakan bersalah namanya ajas itu. Praduga tak bersalah. Jadi itu harus dibuktikan dulu. Ternyata misalkan gini, kepala sekolah itu ternyata benar-benar uang itu masuk nih ada. Iya. Cuma mungkin dana tersebut misalkan dana yang tadi saya bilang tambal sulam Iya. tambal sulam dengan Untuk menyelamatkan program yang lain lah kan untuk gitu. menyelamatkan yang lain. Oke, guys. Paham. Nah, akhirnya apa? Akhirnya banyak yang hal itu menjadi sebuah penggiringan opini. Ini bahaya. Ketika terjadi penggiringan opini dan adanya sebuah pembunuhan karakter, itu menjadi sebuah dilema. Orang ketika, wah saya tuh nggak begitu loh. Iya. Makanya hukum itu dia ada hal yang memang ada ajasnya itu. Jadi ajas itulah yang bisa melindungi. Ya orang itu nggak bisa dinyatakan bersalah. Bahkan ketika dia dinyatakan bersalah gini, kata ini tersangka nih, naik nih. Ternyata setelah diputus dia dinyatakan bersalah nih oleh hakim nih. Ini belum ingkrah, masih ada upaya hukum. Itu belum bisa dinyatakan dia bersalah. Ada upaya hukum selanjutnya ya. Yes, ada banding, ada kasasi, ada PK ya, peninjauan kembali. Tahu. Karena Abang sebagai hanya lawyer PGRI-nya ya, Bang. Hanya oleh PGRI. Yang melaporkan konten kreator Broron itu pada perilaku Broronnya itu. Ya, katanya informasinya itu menyampaikan terkait dengan kata-kata yang kurang bagus. Maaf ya, maling itu. Ya. Kan tidak semua guru-guru itu juga maling. Tidak juga kan. Kan itu kepala sekolahnya bukan kepala sekolah yang dulu loh. Ya, paham. Itu kan juga nggak di itu ya. Ya. Jadi ya itulah akhirnya tapi opini publik ini kan akhirnya tergiring opini kayak gitu. Nah ini publik juga masyarakat juga harus bisa menilai. Nah itu harus menurut pendapat saya jangan terburu-buru ya menyatakan seperti itu. Ya nggak bagus lah kata-kata. Ya biasa aja. Kita biasa. Jangan terburu-buru menuduh seseorang kan. Yes, nggak boleh menuduh seseorang dengan kata-kata begitu. Makanya kita hanya melaporkan itu aja. Supaya ya pembuktiannya nanti jelas di pengadilan. Kalau memang ada yang katanya kan ada pengembalian atau apa, tapi dalam ini saya ketika adanya pengembalian, apakah dia dinyatakan bersalah atau tidak, saya nggak tahu. Saya nggak bisa ngejudge, oh guru ini bersalah, enggak. Tapi bagi saya, guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Setuju. Makanya ada guru juga, Umar Bakri kan One Fals membuat juga kan. Iya. Bagaimana perjuangan seorang guru. Ya, citra guru saya nggak bisa membalas ya, jasanya guru. Bang, sekali lagi, laporan di Polres Karawang itu terkait apa, Bang? Ujaran kebencian yang disampaikan oleh beliau, Broron ya, dari Pak Uyat ya. Yang kata-katanya kurang bagus, hanya itu, terus di-share. Jadi kan di konten ini di-share ke medsos ya, ada di Instagram, ada di Facebook, katanya itu sih. Nah akhirnya tergiringlah suatu opini bahwa guru-guru itu nggak bagus.
kata-katanya ya itu akhirnya ya tindakan itulah yang memang kita juga membuat laporan Ya. gitu. Ya kalau namanya dia memang ini adanya dugaan seperti itu, laporin aja. Ya. Setelah dilaporin, barulah proses penyidikan gitu. Nah, sekarang prosesnya udah sejauh apa, Bang, laporan itu? Udah diperiksa beberapa saksi, termasuk pelapor termasuk terlapor, Broron juga sudah. Oh, sudah. Sudah diperiksa dia. Gitu. Tinggal nanti ahli ya, keterangan ahli mungkin nanti ada dari apa namanya dari kampus ya. Ya. Nanti juga ada diperiksa juga. Eh, kan sempat dulu mau ada namanya aksi PGRI. Apa Aksi. sejauh apa itu tahu tentang itu? Ya, saya selain yang saya bilang tadi, Iya. saya selain di dunia pendidikan, Ya. saya ini advokasi pergerakan buruh ya. Oke. Khususnya buruh di Kerawang. Kerawang juara 1 ya UMKM Iya. Ya kita kalau nggak begitu ya harus aksi kita bisa-bisaan. Bahwa guru itu juga nggak serta-merta diam. Ya. Karena ketika terjadi penggiringan opini, ini kata saya harus bergerak, harus berani ada saya. Ya. Sebelum malaikat menjemput, jangan takut. Terus akhirnya nggak jadi kenapa, Bang? Gak jadi karena kan dipanggil ya sama KDM. Oh, Gubernur Jabar ya? Pak Gubernur katanya menyampaikan, ya coba komunikasi yang baik. Ya wajar katanya apa namanya ada hal-hal yang kayak gitu kan juga. Akhirnya kan ya wajar lah, semua kan juga memantau. Kalau memang benar, memang nggak bersalah ya buktikan aja. Ya. Saya setuju sih. Ya. Oke. Dengan kata-kata itu setuju, bijak ya, supaya kita nggak usah aksi, nggak usah ini. Ya saya setuju aja. Tapi yang jelas bagi kita ketika memang harkat dan martabat guru itu diinjak-injak, satu kata, lawan itu Oke, pasti. setuju. Gitu. Ya kita karena di dunia pergerakan ya, Ya. pergerakan buruh ya, kita ya memang Kalau merasa tertindas harus melawan. harus kan? melawan. Ya. Harus melawan yang memang ya saya bisa sampai dengan saat ini berkat jasa Ya. dia. Itu aja sih. Ya. Terlepas ada yang gimana-gimana itu kan oknum. Oknum, ya. Semua juga kan pasti oknum. Ya. Gitu. Kapan terakhir komunikasi dengan Ketua PGRI dan apa yang disampaikan? Hari kemarin deh, sekarang Kamis ya. Saya Kamis itu komunikasi sama beliau. Ya hanya komunikasinya perkembangan kasus itu aja. Kemarin cukup ramai, Bang. Ramai ya? Setelah laporan terus kabar mau aksi guru PGRI ya. Terus ramai muncul Abang bahwa Abang di medsos ini, Bang, bahwa Abang itu ada apa namanya persoalan rengas dengklok, ada ya, gitu. uang dan lain sebagainya. Terus Abang ajak poligami dan Waduh. tuduhan-tuduhan itulah, Bang. Abang di kesempatan ini silakan, Bang, untuk klarifikasi seperti apa sebenarnya. Ya. Jadi karena saya sebagai lawyer diberikan kuasa oleh Ketua PGRI, legal standing saya jelas ya. Saya ya ada undang-undang yang memang mengatur tentang advokat ya. Oke. Ya memang ya saya dilindungi, saya juga punya hak imunitas. Ya saya ketika membela klien itu otomatis ya kita harus benar-benar menjaga amanah dan ya melindungi, ya memperjuangkan si klien itu. Jadi yang terjadi itu memang viral itu sampai anak saya ya, anak-anak saya sampai tersebar fotonya ya. Terus foto almarhum istri saya juga ketebar saya. Jadi itu menjadi sebuah resiko dalam sebuah pekerjaan. Akhirnya ya terutama anak sih. Apa yang disampaikan anak, Pak? Anak saya ya ada temennya pada nanyain lah, karena manggilnya Babe ya ke saya, anak saya itu. Beh katanya, teman-teman aku pada nanyain loh. Beh katanya viral, katanya Beh kamu viral katanya gitu. Oh iya, tanya kan viralnya kenapa? Oh iya katanya sama siapa, ada beberapa ini ya public figure ya, artis, ada Risti katanya, ada Bulan Setena. Oh gitu katanya.
Ya, perihal uang kayak gitu-gitu dia nggak paham. Anak saya tuh nggak Tapi ngerti. ngomongnya terkait itu ya Bang, bulan Sutena, Ya, poligami dan gitu Bang ya. ya seperti itu ya. Terus apa yang disampaikan Abang? Akhirnya kepada anak-anak saya nyampaikan ke teman-temannya, ya emang embe aku perempuannya banyak tapi embe aku sayang sama mama email. Oh, Mama Ilma itu almarhum ya? Iya, Oke, oke. sayang banget anak saya ya. Saya dari almarhum meninggal ya dari 2021 sampai dengan sekarang itu saya nggak pernah lepas dari hari Jumat pasti ngunjungin Oh, ke ke makamnya makam. almarhum. Ya udah hampir mau 3 tahun ya. Ya. Saya nggak pernah lepas pasti ziarah ke sana. Karena kan semasa hidupnya biasanya malam mingguan. Oh ya. Karena ketika beliaunya belum meninggal menyampaikan ke saya, kalau aku meninggal gimana? Aku bakalan datang ke tempat kamu. Oh gitu. Iya, aku bakal ngedoain terus. Di hari apa tuh? Ya di hari Jumat. Oh. Sampai kapan? Sampai aku menutup mata. Asik. Itu Semoga namanya kesetiaan ya. ya, semoga almarhum diterima di sisi Allah dengan Insya baik Bang ya. Allah. Ya jadi ketika di situ banyak hal yang memang oh gitu ya, teh, saya manggilnya Dede sama Teteh karena Iya. saya biasa lah, itu kan bagian Iya. dari resiko ya kata saya, resiko pekerjaan ya begitu. Yang penting Teteh sama Dede belajarnya yang rajin, makanya jangan terbawa ke suasana hal itulah ya. Jadi nggak masalah sih anak-anak saya terkait dengan kayak ininya poligami, Risti, bulan Sutena. Saya dengan Risti itu ada proyek pekerjaan aja dulu ya, terkait di acara, mau buat acara kafe saya dulu, tapi supaya ya manggil Risti Tagor ya ke Kerawang gitu. Cuma kemarin juga kan ada acara Memang dekat ya sama Risis Tagor itu ya. dekat sih Ya, tapi artinya kalau dekat kawan ngajak kan. iya ngajak poligami saya nggak pernah menyampaikan. Saya tidak pernah menyampaikan oleh beberapa pihak aja sih. Berarti Kayaknya yang bener tuduhan itu doang deh kayaknya. Oh, yang benar tuduhannya itu doang Itu berarti. doang kayaknya. Iya. Kayak ke bulan Sutena nggak pernah Nggak saya. pernah. Kenal nggak? Nggak. Nggak kenal. Nggak. Jadi pernah ketemu di Jakarta. Ya. Anak saya tuh nonton film dia, akhirnya foto, lalu ya nge-share aja. Ya. Taunya ada berita itu. Jadi anak saya ya ketawa aja sih. Oh, Iya. ini ada karena ini begini loh. Ya kalau bulan Sutena enggak, karena saya Muslim ya. Iya. Ya itu sih. Semua tuduhan yang dituduhkan ke Abang Ya. dari informasi pasar Rengas Dengklok, Oh ya. terusan kuliahnya DO. apa itu? DO, terusan poligami itu nggak ada yang benar Pak. Ditegaskan Kalau Pak. kalau apa namanya, kalau yang dengklok itu dana ya, ada dana katanya sekian. Ya. Nggak benar lah. Ya. Dana itu bahkan ya terkait dengan gugatan juga saya kasih lihat kan. Ya. Jadi itu kita yang support juga gitu kan. Jadi memang dalam prosesnya masih gugatan di Mahkamah Agung ya, di kasasi di Mahkamah Agung. Pemberitaannya itu nggak benar. Kalau yang dengklok terkait dengan masalah uang 400 juta nggak benar itu. Terus nyuap hakim katanya gitu. Ya. Masa nyuap hakim saya kalah gitu kan. DO. Kalau DO enggak, saya masih kuliah. Saya kuliah di S3 hukum, saya ada 2 kampus ya. Ya memang saya mahasiswa. Masih mahasiswa. Jadi masih bayar kuliahnya masih ini, katanya kan saya di drop out katanya. Ya, enggak sih. Saya masih ini ujian. Tapi tinggal dikit lagi udah selesai dokter. Oke. Bang, kita lanjut lagi. Dengan ini lagi Red Doors kalau nggak salah ya. Iya. Tadi apa tuh, ke hotel katanya. Oh iya, benar. Benar itu ada. Saya enggak gitu. Saya Muslim insyaallah. Enggak begitu saya. Semua itu udah menjadi resiko sebuah pekerjaan ya, Pak. Resiko sebuah pekerjaan ya, kayak gitulah ya namanya dunia lawyer ya, dunia hukum ya. Karena hukum itu tentang ilmu kehidupan. Ya memang saya harus pahamin itu, ketika terjadi seperti itu ya saya harus sudah siap dengan semua resikonya. Jadi biasa aja lah, dan saya nggak dendam kok dengan Broron dengan siapa, enggak. Bagus beliau memajukan bangsa dengan caranya masing-masing, cuma etikanya aja. Yang benar ya, kalau poligami saya tadinya mau mengajakin itu, sayanya mau langsung yang ngomong. Oh gitu. Iya, jadi kalau menyampaikan langsung ke Ristinya itu
belum pihak lain mungkin ya yang menyampaikan langsung ke Risti. Kalau sayanya belum pernah menyampaikan. Mungkin kalau ada Ristinya saya nyampein. Ya udah Bang kan. Nih Bang, kesempatan di sini aja nanti. Risti udah tahu itu. Oh, di sini. Oke. Nih Bang, Abang panas banget loh Bang, persoalan ini. Publik menilai Abang dengan buroron loh. Kan karena Abang yang depan lah dengan Ketua PGRI. Panas banget Bang. Melihatnya ini meledak ini meledak, gitu. ini akan rame ini. Gitu. Sebenarnya pernah ketemu dengan buroron? Belum pernah. Apa yang ingin disampaikan kalau ketemu langsung? Yang mau disampaikan ketemu langsung, saya bangga sama dia. Oke. Kenapa saya bangga sama dia? Karena dia peduli sama masyarakat. Oke. Yang alhamdulillah dengan pergerakan dia akhirnya masyarakat terbantu, ada juga yang sampai dengan dananya dari itu tersalurkan ya. Oke. Itu keren. Ya. Akhirnya masyarakat pada tahu kan persoalan itu ya akhirnya. Tahu, terbantu kan dia. Betul, terbantu. Cuma saya sekali lagi saya tidak menghalang-halangi, silakan. Cuma caranya saja yang menurut saya dari penyampaiannya, dari adabnya itu aja. Oke. Kalau intinya saya bangga sama dia. Oke. Saya bangga sama Broron. Broron kalau dia bukan orang baik dia nggak begitu ya, hanya ini aja sih. Ya. Justru keren. Ya. Okay. Pergerakan dia keren, peduli. Bahkan saya pengen ngajak kolaborasi kali ya. Oh, asik. Tuh, Broron mau diajak kolaborasi. Oke, Bang. Bang, kita biasanya kita minum dulu, Bang. Boleh. Oke. Ini Bang. Ini pertanyaan terakhir lah dari semua persoalan itu. Sebelum saya nanti sebenarnya akan mengupas sedikit tentang Abang. Ya. Harapan dari semua persoalan yang terjadi, Bang. Akhirnya PIP seperti ini, PGRI seperti ini, akhirnya Abang juga menjadi kuasa hukum, akhirnya ada melapor. Nah, harapan Abang sebenarnya apa, Pak? Harapannya tentu ya supaya sekolah juga, stigmatisasi sekolah juga tetap baik. Oke. Guru-guru juga tetap baik. Kalau misalkan memang ada oknum yang seperti itu, tinggal dilaporkan saja, tinggal dibuktikan kebenarannya, ya, silakan. Supaya jangan jadi jangan jadi penggiringan opini bahwa ya guru-guru itu maling, ya sekolahnya jadi nggak bagus nantinya. Ya saya sih mendukung aja konten kreator yang memang ada langkah yang seperti itu, cuma dari segi adabnya aja. Dan harus juga tentu ya dengan siapapun kita kan bertamu ya. Oke. Nah, ketika kita bertamu ya kita menjaga etika yang baik. Ya. Itu aja kalau sih. Jawa itu ada kulanuan gitu, Bang. Ya, gitu kan. Karena saya itu dari Sunda dan Jawa. Ya. Ibu saya Sunda, babe Jawa. Nah, tapi kita sama-sama Betawi. sepakat, Bang, bahwa Ya. Buka-buka aja ke sebuah kebenaran kan. Betul. Bang, Buka aja, nggak apa-apa, lebih bagus. Itu membuat pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik lagi, dan terutama hak-hak para siswa bisa tersalurkan. Itu saya bilang jangan kita sampai langsung ngejudge begitu. Oke. Karena ketika ada judge seperti itu, kepala sekolah itu kan kita belum tahu niat dia bagaimana, dia seperti apa. Yang saya bilang tadi, banyak program-program yang memang harusnya turun hari ini, di bulan Januari, harusnya turunnya di bulan Maret. Hal kecil kayak dana BOS. Kalau dalam mata hukum bagaimana, Pak? Seperti itu. Nanti kasihan kepala sekolah, jadi nanti dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan. Ketika dia akhirnya pinjem dana-dana ke pihak lain. Ya. Jadi ketika di sini Maret ini turun dananya, dia bayar nih, akhirnya tidak sesuai dengan juklak juknis. Malah bahaya kalau sampai pinjam ke Bank Emok, Bang. Iya, ada yang pasti ada yang seperti itu ya. Tapi kan tidak pernah terekspos. Iya. Dan ini seluruh Indonesia loh. Iya, benar. Ini saya kebetulan juga menangani kasus itu. Akhirnya seluruh Indonesia itu bisa dipenjara kepala sekolah. Kalau memang terjadi kayak gitu. Kenapa? Karena anggaran tadi itu turun di Maret itu ya. Sementara Januari, Februari itu harus bagaimana ya? Betul, itu yang harusnya dikejar. Oleh siapa ya? Oleh kita semua nih. Ya. Kenapa sih kok pemerintah bisa sampai seperti itu? Ya. Dari kementerian, dananya langsung dari pusat. Gitu. Nah, ini kepedulian Broron baik dan keren lah.
Dan setuju. Setuju Cuma caranya saya. saja. Caranya aja Oke. yang dia menurut saya perlu diperbaiki. Bahasanya mah ini Kerawang saya bilang. Iya, iya. Beda dengan kota lain. Tentang laporan Bang, apa harapan Abang ini? Mau seperti apa ini? Kalau laporan ini harapan saya bukan dalam arti gini ya. Kita tuh pengen mempenjarakan, mempengen ini enggak. Sebetulnya ya kita supaya juga bisa komunikasinya baik. Ada kan masih ada restoratif justice ya. Oke. Restoratif justice itu penyelesaian perkara di luar pengadilan. Oke. Yang memang Musyawarah ya. ya dan tujuan dari itunya fungsinya itu untuk pemulihan dalam keadaan seperti semula. Nah itu poinnya. Ya mudah-mudahan Bro Ron, ya ketua PGRI, ya juga bisa ketemu, bisa ngobrol. Akhirnya ketua PGRI ini, aduh kan, sampai ini juga ya viral ya. Iya. Katanya kalau bahasanya apa si kumis. Sampai maaf ya, ini Pak Ketua PGRI Pak Uyat ini fotonya Iya. sampai di caption koruptor, janganlah begitu. Karena kan dia punya keluarga, punya anak. Jadi menurut saya kurang elok kayak gitu. Oke. Ya bagus ya. Saya juga kan setelah kejadian begitu akhirnya banyak buzzer ya ke saya ya. Iya. Yang aduh sampai panas ya handphone. Ya semoga Bang dalam podcast kita ini Hmm. akhirnya ada solusi lah Bang. Bisa bertemu pihak Bro Ron, PGRI dan Abang akhirnya bisa musyawarah selesai semua. Iyalah, Ya kan? keluargaan. Iya. Intinya selesai. seperti itu ya. Pidana itu lah terakhir. Ya paling penting itu kita komunikasinya, silaturahminya dengan baik, tentunya semuanya juga untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Saya sepakat setuju. Jadi khususnya Kerawang, pendidikan di Indonesia, Kerawang ini ya kota yang memang yang saya sangat cintai. Karena saya lahir Kerawang. Tempat lahir Kerawang ya. Tempat lahir Kerawang, ibu saya Kerawang, babe Jakarta ya, babe saya dari Jakarta, Jawa Betawi. Itu saya, nenek saya Betawi. Oke Bang, Ya. terakhir untuk penutupan nih Bang. Siap. Perjalanan Agen Justice sampai detik ini Ya. seperti apa? Perjalanan hidup saya, alhamdulillah, saya bersyukur. Saya bersyukur banyak yang memang saya mendapatkan sebuah pembelajaran edukasi terkhusus yang memang ketika bareng dengan istri saya, ketika istri saya masih ada, saya ini dulunya, aduh apa namanya kalau dalam pendidikan itu ini ya apa belajar itu banyak disemangati sama almarhum istri saya. Selalu support ya. Support istri saya. Dalam pendidikan nih Bang, perjalanan Abang seperti apa dulu? Kuliah di mana? Ya. Seperti apa? Akhirnya Saya menjadi kuliah di Bandung. hari ini advokat kan? Saya kuliah di Bandung, ya, di Pajajaran saya kuliah. Cuma S3 saya di Brawijaya, S3 saya Brawijaya, S3 saya juga di negeri saya Brawijaya, S3. Oke. Di swasta saya di Parahyangan, Oke. Universitas Parahyangan. Oke. Jadi saya S3 Hukum 2 kampus ya, Hmm. kampus UB dan kampus Parahyangan. Dua-duanya saya jalan. Oke. Yang memang saya menekuni di dunia korporasi, ya itu apa namanya sesuai dengan bidang saya, karena saya S1, S2, S3 saya pidana. Oke. Saya basic pidana. Oh, basic Tapi S3 saya spesialisasi saya lebih kepada corporate. Oke. Lebih kepada korporasi. Nah, sekarang ya alhamdulillah bersyukur saya sampai dengan pencapaian sekarang, ya semua juga karena Allah. Ya yang paling penting juga saya amanah paling besar saya, ya saya sekarang ini anak-anak ya. Ya supaya anak-anak bisa berhasil, ya mendidik anak-anak, menjaga anak-anak, melindungi anak-anak, ya supaya mereka bisa tumbuh, berkembang. Insya Allah nantinya kan kita akan bertemu lagi di alam berikutnya. Oke. Siap. Terakhir Bang, sampai kapan mau menjadi seorang advokat? Sampai pertarungan saya di 100 kali ya. Oke. Pertarungan saya di 100 kali. Oh, ini udah beberapa kali? Hampir 91 kali ya pertarungan saya di dunia lawyer. Jadi 100 kali saya udah, karena saya selain lawyer saya juga dosen ya. Oh, dosen di Saya- Karawang apa di mana, Pak? Saya dulu saya salah satu pendiri di kampus UBP ya, Buana Perjuangan Karawang, UBP. Oh, Saya sebagai kaprodi dulu ya. Saya kaprodi di UBP, kaprodi hukum. oke.
Ya, alhamdulillah saya juga akhirnya dipercaya juga pada saat Usindo membentuk prodi hukum. Saya bantu juga pendirian prodi hukum di Usindo, Universitas Syahati Indonesia. Jadi Kerawang, UBP dan Usindo. Gitu. Jadi di dunia pendidikan saya support itu sebagai ya mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk masyarakat yang memang ya juga mudah-mudahan juga kan bisa membawa kita di alam berikutnya, hasil itu ya lebih baik. Baik. Dan selain itu ya saya usaha sih. Saya Berarti nyampe 100 kali nanti Bang? Udahan? 100 kali Selesai? enggak, saya lebih ini dulu ya, rehat dulu. Oh, rehat dulu. Jadi ya? saya ini dulu selesai itu karena saya mau kuliah. Ya mudah-mudahan saya bisa, kan ada saya rencana ada kuliah keluar. Saya setelah beres di Indonesia, setelah beres saya rencana ada kuliah di luar. Ya sambil saya mengurus juga jabatan fungsional saya untuk ke jenjang berikutnya ke profesor ya. Oke, keren. Oke Bang, sukses selalu Bang. Siap. Terima kasih kita sudah berdialog di podcast Titik Temu ya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Selanjutnya kita akan ngobrol yang lebih dalam. Ya. Selanjutnya seperti apalah gitu. Oke Bang. Just dulu kita. Oke Bang. Makasih nih Bang. Iya, sama-sama. Ya, tadi sudah tahu siapa itu Eigen. Selanjutnya kita bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.